Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bagus Julianto dan Bapak Muhammad Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah dan juga Mbak Sukma dan Mbak Intan selaku asisten praktikum mata kuliah. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proyek UTS PDP. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Febri Ardila dengan NIM 1023 dan rekan saya. Saya Syaputri Lestari dengan NIM 1091. Dan saya Zara Amma Fariza dengan NIM 1113. Dalam proyek UTS PDP kali ini, kami menggunakan metode pemisalan E pangkat AX plus BY dengan menggunakan jurnal yang berjudul Solusi Persamaan Difusi pada Larutan Gula dengan metode beda hingga. Yang mana pada jurnal ini kami menggunakan persamaan difusi pada larutan gula. Misalkan, CT,Y merupakan konsentrasi larutan gula pada waktu T dengan ketinggian Y, sehingga didapatkan persamaan laju penyebaran larutan gula berdasarkan hukum Fick sesuai jurnal adalah dou C per dou T sama dengan D dikali dou kuadrat C per dou Y kuadrat. Untuk selanjutnya, kami akan representasikan ke dalam map menggunakan metode pemisalan E pangkat AX plus BY. Di mana di dalam skrip pertama-tama kita menggunakan restart untuk memulai skrip. Kemudian kita menginstal package di mana di sini kita menggunakan with PDE Tools dan juga with plots. Untuk langkah pertama, kita di sini melakukan pendefinisian persamaan, di mana di sini kita mendefinisikan PDP sebagai turunan pertama CTY terhadap T minus D dikali turunan kedua CTY terhadap Y sama dengan 0. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemisalan, di mana kita di sini memisalkan turunan pertama CTY terhadap T, kita misalkan sebagai A dikali E pangkat AT plus BY. Kemudian turunan pertama dari CTY terhadap Y, kita misalkan sebagai B dikali E pangkat AT plus BY. Kemudian pemisalan tersebut kita substitusikan kepada PDP. Langkah selanjutnya adalah memfaktorkan persamaan kedua. Sehingga hasilnya kita dapatkan minus E pangkat AT plus BY dikali D in E B kuadrat minus A sama dengan 0. Kemudian dari persamaan 3 kita dapatkan nilai A adalah D in E B kuadrat. Di mana kita mencari nilai E tersebut, kita juga dapat menggunakan sintaks solve, di mana sintaks solve digunakan untuk menyelesaikan persamaan. Di sini kita tuliskan A sama dengan solve dari persamaan 3, A. Yang artinya kita mencari nilai dari A dari persamaan 3. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya setelah digunakan sintaks solve, maka akan didefinisikan persamaannya, yakni C T, Y sama dengan E pangkat A kali T plus B kali Y. Untuk selanjutnya, mensubstitusikan nilai A ke persamaan 6, yakni ditulis dengan sub persamaan 4,6. Maka didapat persamaan C T, Y sama dengan E D ln E B pangkat 2 kali T tambah B kali Y. Selanjutnya, didefinisikan setelah persamaan disubstitusikan tadi, yakni C T, Y sama dengan E pangkat B D ln E dikali B kali T plus Y. Setelah itu, kemudian mencari solusi umum, yakni solusi umum sama dengan F kali D ln E B kali T ditambah Y. Maka didapatkan solusi umum sama dengan F kali D B kali T E ln ditambah Y. Selanjutnya, tes solusi umum. Sebelumnya, dituliskan ulang menggunakan sintaks restart. Lalu, didefinisikan atau ditulis persamaannya terlebih dahulu. C T, Y sama dengan solusi umum.
Lalu digunakan sintak PDTest dengan tujuan untuk solusi umumnya apabila benar maka akan dihasilkan 0. Di sini ditulis PDTest, ditulis ulang kembali persamaan 10, persamaan 1. Maka dihasilkan 0. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya boleh minta tolong di-scroll. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan syarat ke solusi umum. Dengan memisalkan CT,0 sebagai 4E pangkat min 2B dalam kurung D ln E kali BT. Nah, pada persamaan 12 ini kita definisikan ulang solusi umumnya, yaitu CT,Y sama dengan E pangkat B dalam kurung D ln E kali BT plus Y. Nah, kemudian kita definisikan syaratnya, yaitu CT,0 sama dengan 4 kali E pangkat min 2B dalam kurung D BT E ln. Nah, sehingga dari persamaan 13 ini dihasilkan nilai B-nya yaitu min 2, kemudian E-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai awal tadi ke solusi umum CT,Y di persamaan ke-14 ini, yaitu subs dalam kurung B sama dengan min 2, E sama dengan 4, CT,Y. Sehingga menghasilkan solusi khususnya yaitu 4 pangkat min 2 kali 4D BT kali BT ln plus Y. Sehingga kita definisikan ulang solusi khususnya, yaitu dengan S underscore K, kita ambil dari persamaan 14, sehingga kita dapatkan solusi khususnya yaitu 1/16. Langkah selanjutnya yaitu kita tes solusi khususnya. Sebelum itu kita perlu untuk merestart kembali untuk membersihkan atau menonaktifkan persamaan yang sebelumnya. Selanjutnya, kita definisikan solusi khususnya yaitu CT,Y sama dengan 1/16. Lalu kita tes solusi khususnya ke persamaan awal dengan menggunakan sintak PDE test, yaitu PDE test dalam kurung persamaan 16, persamaan 1. Dan di sini kita hasilkan nilai 0 yang berarti hasilnya itu benar. Dari hasil pemaparan kami tadi dapat disimpulkan bahwa pada persamaan laju penyebaran larutan gula berdasarkan hukum Fick yang berasal dari jurnal Solusi Persamaan Difusi pada larutan gula dengan metode E pangkat AX, metode beda hingga dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pemisalan EAX plus BY dengan batuan maple, di mana persamaan diferensial parsial dari persamaan tersebut setelah diketahui solusi umum dan solusi khususnya, ketika dites dengan menggunakan PDE test, hasilnya adalah 0 atau yang berarti benar. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.